Haleluya, terima kasih saya ucapkan kepada Gembala Jemaat kita Pak Budianto Totong yang memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melayani hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman pemusik, pemuji. Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan dari gereja kita yang begitu kuat hadirat Tuhan kita rasakan. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar bersama-sama bagaimana mengembangkan akar spiritual. Bagaimana mengembangkan akar rohani kita. Karena dari Barna survei membuktikan apa yang telah dilakukan dalam dekade-dekade yang terakhir ternyata tidak berdampak banyak kepada generasi yang ada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika di dalam hadirat Tuhan merenungkan apa yang Tuhan ingin bicarakan di tengah-tengah keadaan sekarang ini, apa yang Tuhan sudah lihat di depan yang belum kita tahu, itu yang menjadi doa dari permohonan saya. Karena di dalam hari esok Tuhan tahu semuanya. Akan apa yang terjadi hari esok, Tuhan tangannya mengendalikan semua. Karena itu saya hanya bisa berdoa bahwa apa yang Tuhan tahu akan hari esok, biarlah Tuhan persiapkan kita di hari ini untuk menjalani hari esok. Amin, saudara. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kita bersama-sama hari ini di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana mengembangkan akar spiritual. Mari kita lihat dari Lukas pasal 8 ayat 13. Saya membacakan untuk kita semua Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Saya bacakan ayat 13 ya. Dan seterusnya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah ke Sumba, dan ini adalah foto dari Sumba Barat. Ketika saya sampai di Sumba, saya diberitahu bahwa Pastor Fu, keindahan Sumba adalah bukit-bukit yang begitu banyak, pulau-pulau kecil yang begitu banyak. Dan memang ketika di pesawat saya melihat, wow, sangat indah. Sangat indah. Seperti hari ini, termasuk di NTB, sirkuit Mandalika, yang sudah diberikan nama baru. Saudara, keindahan yang terpancar di Sumba adalah lembah-lembah, bagaimana lekukan-lekukan bukit yang begitu indah, dihiasi oleh warna hijau yang menyelimuti, yang menutup seluruh perbukitan. Tetapi ketika saya ada di sana, waktu itu, saya tidak melihat pemandangan ini. Walaupun lekukan yang sama. Saya lihat bagaimana ternyata coklat, saudara. Hanya sedikit yang hijau. Nah, teman saya bilang begini, Pastor Fu, Bapak datang kalau mau melihat yang hijau seperti tadi, harus di bulan musim hujan. Di bulan yang bukan bulan kemarau. Nah, karena pastor datang di bulan kemarau, bukan musim hujan, dan bagi kami di NTT, di Sumba juga, kesulitan air itu sangat besar. Sehingga kebutuhan sumur bor itu tinggi sekali. Nah,
di bulan yang kering, bukan musim hujan. Seperti ini, coklat semuanya. Mati semua. Rumput yang ada. Sudah betapa besar perbedaannya antara gambar yang ini dengan gambar yang ini. Kalau kita lihat. Nah, hari ini kita bersama-sama sudah membaca bagian firman Tuhan yang berkata bahwa akar dari orang percaya ada yang dangkal seperti rumput. Kalau kita lihat gambar tadi akar rumput yang dangkal, kenapa musim kemarau itu coklat semua, kering semua? Karena dia tidak cukup dalam untuk mendapatkan air yang jauh di bawah tanah. Sehingga musim kering, kita tahu rumput pasti mati. Ini kesimpulan yang saya dapat dari dua gambar tersebut. Dan kalau kita tahu bahwa tanaman yang akarnya dangkal, mungkin awalnya tumbuh dan terlihat bagus. Tetapi segera layu dan tidak bertahan lama. Demikian juga kehidupan rohani sama, saudara. Untuk dapat bertahan, tumbuh melalui musim apapun, membutuhkan akar yang dalam. Kita membutuhkan akar yang dalam. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi Kristen rumput yang akarnya dangkal, atau mau menjadi orang Kristen yang akarnya dalam? Kalau akarnya dangkal, saya sebut itu sebagai Kristen dengan iman rumput. Itu Kristen rumput. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 8:13 tadi yang kita baca, saya ambil versi yang lain. VMD, versi mudah dibaca. Ya. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah seperti orang yang mendengar dan menerimanya dengan suka hati. Tetapi ajaran itu tidak berakar. Untuk sementara mereka percaya. Tetapi jika mendapat kesulitan, mereka berbalik dari Allah. Nah, Yesus memberikan perumpamaan di pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Ini berbicara perumpamaan tentang seorang penabur. Kita tahu yang ditabur benihnya sama. Persoalannya adalah tanah hati yang beda. Karena di sini Tuhan ungkapkan begini, bahwa sang penabur itu keluar menaburkan benih. Kualitas benihnya sama, tapi mengapa hasilnya berbeda? Dan Tuhan membongkar semuanya dengan berkata, yang jatuh di pinggir jalan itu, jadi ada empat jenis tanah. Dan Tuhan memberitahukan bahwa inilah arti perumpamaan itu. Saya bacakan artinya. Benih itu ialah firman Allah. Nah, firman Allah tidak akan pernah gagal. Dia akan keluar dan tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mengerjakan kehendak Allah dari surga. Dan firman itu ditaburkan. Masalahnya adalah, kalau kita lihat di ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Dia mendengar. Iman dimulai dari pendengaran. Dia dengar. Tetapi ingat, dikatakan datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Tujuan Tuhan datang ke dunia menyelamatkan. Dan hanya satu yang iblis tidak mau, yaitu kita diselamatkan. Itu yang iblis nggak mau. Jadi apapun yang kita kenal dari sisi Allah, bahwa Allah akan bertindak dengan segala kerinduan hatinya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi iblis akan berusaha menghancurkan ciptaan Allah. Dan dia berharap kita tidak percaya kepada Allah dan tidak diselamatkan. Maka
kita. Saudara lihat, kalau ada satu pertobatan terjadi di tengah-tengah keluarga, orang itu nggak akan diam. Dia akan rindu orang tua percaya Tuhan. Dia akan rindu saudara percaya Tuhan. Dia akan rindu keponakannya percaya Tuhan. Dia akan rindu mertuanya, menantunya percaya Tuhan. Tapi kalau ada orang Kristen yang dimana udah percaya pada Tuhan, menyimpannya dan tidak memberitakan amanat agung itu, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan Yerusalem keluarga ini tidak sama sekali dipedulikan dan hanya menyimpan untuk dirinya sendiri. Saya melihat itu tidak jauh beda dengan mereka yang mengambil firman itu dan tidak percaya dan tidak membagikan keselamatan itu, seperti yang terjadi jatuh di tanah di pinggir jalan. Saudara, ada yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itu yang hari ini kita bahas. Jenis tanah yang kedua. Bahwa setelah dengar firman, dia menerimanya dengan gembira. Bahwa benih yang jatuh di tanah berbatu, seperti orang mendengar, menerimanya dengan suka hati. Udah senang. Dengar firman Tuhan, ini bagus. Ini bagus. Wah, apalagi zaman online. Habis dengan khotbah ini bisa pindah ke pendeta lain. Habis khotbah ini bisa pindah ke pendeta lain. Ini bagus. Wah, ini sukacita. Dia senang. Tapi perhatikan. Untuk sementara mereka percaya. Lalu dari mana tahu menguji kepercayaan seseorang? Dia sungguh-sungguh percaya apa tidak? Ketika mendapatkan kesulitan. Nah, kita tahu. Orang itu sungguh-sungguh apa tidak? Kalau ke gereja tuh nggak kelihatan, saudara. Apalagi ibadah online. Atas pakai batik, bawah pakai celana pendek. Nggak tahu kan? Nggak kelihatan. Makanya ketika WL bilang, mari kita berdiri. Mau gimana berdiri? Kalau berdiri kelihatan celana pendek ya kan? Malu juga. Saudara, kalau ke gereja, apalagi ke gereja, semua pakai rapi itu nyembah Tuhan. Indah, saudara. Angkat tangan, air mata menetes, menyembah muji. Luar biasa. Pertanyaannya adalah, dari mana tahu yang beribadah di gereja, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Dia terima firman Tuhan dan berakar di dalamnya. Ketika mendapatkan kesulitan. Saudara, ada satu ibu, dia percaya kepada Tuhan. Keluarga di sekitarnya berkata, kamu tinggalkan iman. Saudara tahu saya berasal dari daerah. Dan kalau percaya pada Tuhan, keluarga yang tidak percaya akan berkata, lalu hati-hati loh percaya Tuhan. Bisa terkutuk loh ini. Saudara, ketika ibu ini dan perjalanan percaya Tuhan, benar terjadi sesuatu, saudara. Dan sangat-sangat menyedihkan. Dia pulang gereja, anaknya jatuh ke perigi, sumur. Saudara, di daerah itu sumur itu nggak semua pakai bibir sumur, ya. Dia jatuh dan anak itu meninggal. Wah, sedih. Sebuah kesulitan hidup yang teramat berat menimpa, anaknya meninggal. Ditambah lagi, saudara saya berkata, tuh kan percaya Yesus, terkutuk kan? Tuh tinggalkan Tuhan tuh. Tuh, lihat tuh orang yang tinggalkan penyembahan yang lama tuh. Jadi orang Kristen kayak gimana? Dia nangis dengan intimidasi, orang gereja datang menghibur, orang gereja menguatkan. Dia sedih. Tapi mengejutkan. Jujur saudara, dia baru 6 bulan percaya Tuhan Yesus. Ketika saya dengar dari mulutnya, dia berkata satu kalimat. Dia bilang begini. Panggil nama kecil saya Akyong. Kyong. Tante ini, dengan karakter tante yang lama, saya paranoid, saya hidupnya cukuplah, harta ada, semua baik, aman. Ketika saya memutuskan percaya Yesus, adalah sebuah perjalanan hidup yang mengubahkan saya. Namun ketika saya percaya Yesus, selesai dibaptis, dalam perjalanan saya baru 6 bulan, anak saya pulang dari gereja, anak saya jatuh di sumur meninggal. Saya mau tanya sama kamu, Kyong.
Saya harus tetap percaya Tuhan. Atau saya menyangkal iman saya. Kalau saya tanya ke orang, mungkin mereka bingung jawabnya. Tapi ini saya mau kasih tahu kamu. Sebenarnya, orang boleh menghakimi, orang boleh berkata saya terkutuk, orang boleh bilang apapun juga. Bagi saya, Yesus jauh lebih berharga dari segalanya. Dan kamu mau tahu siapa saya? Kalau saya belum percaya Yesus, kejadian yang seperti ini, saya udah gila. Oh, saya belum ngerti. Saya bersyukur bahwa Tuhan yang tahu akan masa depan, Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi, Tuhan memperlengkapi saya, Dia tangkap hidup saya. Kalau saya 6 bulan lalu nggak percaya Yesus, kejadian yang menimpa anak saya meninggal ini, saya pasti gila. Saya nggak bisa terima. Saya tahu diri saya siapa orangnya. Tapi ketika saya sudah di dalam Tuhan, kejadian menimpa anak saya heran loh. Saya kuat hadapinya. Saya tetap berpegang teguh sama Tuhan. Saya percaya penghiburan dari Allah melebihi segala sesuatu penghakiman yang dari dunia. Yang katakan amin, tulis di Zoom, amin. Amin saudara. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, benih yang jatuh di tanah berbatu. Jadi ingat ya, benihnya sama, persoalannya hati orang itu sendiri. Dalam merespon firman, dalam mau bertumbuh apa enggak. Jangan pernah bilang bahwa, wah aku kering, aku nggak bertumbuh, aku ke gereja. Enggak, saudara. Firman sama kok yang diberitakan. Persoalan adalah bagaimana kita berakar apa tidak. Nah yang ditabur di tanah yang berbatu, untuk sementara mereka percaya. Tetapi jika mendapat kesulitan, Bapak Ibu, sahabat yang terkasih Tuhan, semua jemaat yang saya kasihi, kesulitan hidup itu tidak memandang usia, tidak memandang status, tidak memandang jabatan, tidak memandang apapun. Semasi kita hidup di dunia, ada kesulitan, ada pergumulan. Nah, mari kita bersama-sama melihat. Boleh dibantu slide-nya? Sebentar ya. Boleh bantu saya klik slide-nya? Enggak, oke. Nah, kesulitan itu yang tentu bagi kita yang bisnis ada tantangan. Bagi kita yang berkeluarga ada layangan putus. Wah, ada siapa tuh? Aris, ya ada Aris kan begitu kan. Nah, bagi yang studi ada pergumulan, namanya mahasiswa online, dari masuk sampai lulus online doang. Mungkin jadinya pergumulan. Jadi hamba Tuhan ada pergumulan. Jangan pikir keluarga hamba Tuhan nggak ada pergumulan. Ada pergumulan. Nah pertanyaannya gini, apakah saudara benar-benar ingin menjadi seperti rumput? Karena kalau kita menjadi Kristen yang hanya seperti rumput, kita akan dangkal dalam hidup ini. Menilai segala sesuatu tidak sesuai kehendak Tuhan dari yang Tuhan maksud. Saya berharap kita menjadi orang yang dalam, bukan orang yang dangkal. Secara akar. Saudara, kalau kita menjadi orang yang akar spiritualnya dalam, ketika kesulitan datang, bahkan maaf kata, bertahun-tahun. Kadang ada kesulitan yang bukan yang sebentar. Saya kenal anak saya bersekolah, temennya sama-sama sekolah, tiba-tiba dapat kabar, papanya kena stroke. Sampai hari ini dirawat bertahun-tahun. Mamanya harus berjuang menghidupkan kehidupan keluarga dengan kondisi seperti ini, suami harus dirawat. Dan belum bisa apa-apa. Saudara, ketika kesulitan datang dan berlangsung bertahun-tahun, orang yang akarnya dalam, dia dapat terus menghasilkan buah. Kesulitan itu banyak hal. Dalam banyak bentuk. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen yang dalam akarnya, yang spiritual kita akarnya dalam, ketika kesulitan datang, bahkan berlangsung bertahun-tahun, kita dapat terus menghasilkan buah. Kita mendengar kesaksian gembala jemaat kita sendiri.
ketika di awal masa COVID, sangat sulit untuk memutuskan bagaimana mempertahankan karyawan yang dipikirkan, karena menghidupi begitu banyak orang. Bagaimana, apakah harus seperti perusahaan lain memotong gaji, dan bahkan keluar dari kesaksian satu kata bahwa gentar juga menghadapi di masa yang beritanya begitu luar biasa di awal-awal COVID. Tapi saudara lihat, dengan akar spiritual yang sungguh-sungguh, kita mau menerima firman, mau diubah oleh firman. Beda saudara yang terjadi. Tiba-tiba dapat di Yeremia 17 yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah saudara, kita lihat bahwa ayat itu mengubahkan. Ayat itu direspon dengan percaya, sungguh-sungguh, tidak mundur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa begitu berkesan bagi saya Yeremia 17? Di dalam ibadah yang sebelumnya di bulan Januari, saya duduk di belakang, saya dapat Yeremia 17 tadi. Kalau sahabat catat ayat 17, pas 17 ayat 7, ayat 8, di situ mengajarkan bagaimana hanya dua pilihan. Kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, atau pada manusia. Nah di bulan Januari, ketika saya perjamuan itu, saya dapat ayat tersebut. Saya ingat, oh ya. Dan itu sangat menguatkan saya. Di masa-masa Omikron, baru mulai, saya satu keluarga. Nggak tanggung-tanggung, cepat saudara penyebarannya. Ini untuk jemaat ya. Ya memang kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar. Saya satu keluarga, saudara. Mulai pertama anak saya yang paling kecil. Lalu menimpa anak yang kedua. Lalu istri saya, lalu saya, lalu anak yang nomor satu. Satu keluarga. Kita bisa apa? Itu menuju ke Imlek, saudara. Waduh. Ini Imlek dilalui dengan satu keluarga. Saudara, apa yang harus dilakukan? Saya tahu, ketika saya beribadah di gereja, waktu perjamuan kudus di bulan Januari, saya ingat saya dapat ayat itu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak perlu takut. Secara manusia gentar, khawatir, takut. Yang satu badannya panas, yang satu ngeluh kepala. Karena kalau Omikron tuh kenanya tuh dari sini sampai sini. Leher sakit, hidung mampet, ya, ini gatal, batuknya batuk kering. Nggak batu basah, batu kering. Ini mampet, kepala sakit. Lalu badan ngilu, tulang-tulang sampai. Kadang ada yang disertai panas. Hanya itu. Tapi karena penyebaran cepat ya satu kelompok kita, ya kita juga mau bantu yang mana kan? Tapi saya percaya, yang tadi di awal firman saya katakan bahwa kita nggak tahu apa yang di depan. Tapi Tuhan yang tahu menguatkan kita dari masa kini untuk menghadapi masa depan. Amin saudara. Ya. Nah, sebagai anak Tuhan, boleh tolong diklik. Sebagai anak Tuhan, oke, makasih. Kita mundur satu lagi di slide yang, oke, slide 10 ya. Slide 10. Baik, oke, thank you. Saudara, bagaimana kita bisa mengembangkan akar spiritual? Nah, karena berhubung waktu, saya ada waktu 10 menit lagi, saya akan membahas poin 1 dan 2. Bagaimana kita bisa mengembangkan akar spiritual yang dalam. 1, miliki waktu setiap hari dengan Tuhan. Yang kedua, miliki komunitas orang percaya harian. Yang dimana kita bisa bersama-sama saling menguatkan. Kalau di gereja kita ada cool namanya. Nah mari kita lihat saudara, bahwa ketika kita memiliki waktu setiap hari dengan Tuhan, itu poin 3, sama hampir mirip saudara. Ya, harus ada waktu sendirian dengan Tuhan. Kita bisa lakukan dalam hidup kita untuk banyak hal. Saya percaya setiap jemaat yang di tempat ini punya banyak grup WhatsApp. Saya mau tanya, di dalam grup WhatsApp itu
dalam satu hari ada yang kirim video klip. Pasti ada. Apalagi pagi hari, selamat pagi, dari grup ini pindah ke grup ini lagi gambarnya. Nah, kita tahu itu sama. Ini yang terjadi. Nah, kita ada kok waktu membaca dan tanpa terasa, kadang sejam ini. Saya hanya sampaikan, cuma 30 menit kok saudara, berdiam sama Tuhan. Berdiam diri. Kadang nggak usah ngomong dulu, diam aja. Saudara pasang lagu rohani, instrumen rohani, saya dengar, diam di hadapan Tuhan. Saya ingat bagaimana seorang ibu yang berhasil membesarkan 18 anak. Dan 2 anaknya menggoncangkan kekristenan di seluruh dunia dengan namanya gerakan kekudusan. Yang pertama namanya John Wesley, yang kedua namanya Charles Wesley. John Wesley sampai hari ini dikenang sebagai gerakan metodis. Siapa mamanya? Susanna Wesley. Saudara, di masa keluarga miskin dengan 18 anak, mau di mana ada ruangan yang sepi? Gak ada. Mau berdiam diri bagaimana? Ngurus 18 anak. Nggak pakai pembantu. Tapi tahu apa yang dilakukan Susanna Wesley? Dan anak-anaknya tahu semuanya. Dia akan duduk di kursi goyang. Saudara tahu kursi goyang? Nah, dia ambil celemek. Celemek itu, celemek ya bahasanya ya. Celemek. 1 jam setelah di jam tertentu selesai ngurusin anak, ngurusin keluarga. Dia taruh celemeknya di muka. Tutup, dia diem. Dan kalau anaknya lihat begitu, semua anaknya gak berani ganggu. Anaknya udah tahu, jangan ganggu mama. Mama lagi diem di hadapan Tuhan. Di kursi. Gak ada ruangan yang lain. Anak 18. Dan setiap hari dia pasti di jam sore. Jam tertentu, dia diem. Dia taruh celemek di muka. 1 jam. Anaknya langsung bilang, itu waktu yang paling krusial buat mamanya. Dan mereka gak berani ganggu. Bisa marah besar. Itu waktu dia berdiam di hadapan Tuhan. Saudara, tidak heran ketika kita melihat bagaimana John Wesley, Charles Wesley berkata, hari ini kami sebagai hamba Tuhan yang diberi kesempatan melayani bangsa-bangsa. Itu karena doa seorang ibu, berdiam dirinya seorang ibu di hadapan Tuhan. Setiap hari, di tengah-tengah keluarga yang 18 anak. Saudara, coba kita sama-sama dengan tulus, terbuka bertanya, kita punya waktu gak dengan Tuhan? Iblis paling senang kita sibuk. Apalagi kita bilang, sibuk layanan. Waduh, saya kalau disebut ada bahasa yang sebenarnya jangan dipakai. Hamba Tuhan besar. Gitu. Gak ada hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil. Semua sama di hadapan Tuhan. Apa sih yang dibilang hamba Tuhan besar? Kalau ketemu teman ya kita ngobrol, ada hamba Tuhan besar. Saya kalau ngobrol saya gak enak dengernya. Hanya karena apa? Kadang-kadang tuh hamba Tuhan besar, sibuk sih, dia luar biasa sibuknya. Undang sana sini, hamba Tuhan besar. Loh, saya percaya iblis tuh gak takut kita sibuk. Yang iblis takut itu kalau kita diam di hadirat Tuhan. Amin. Gak takut, iblis gak takut, iblis senang kita jalannya padat, ayo. Sibuk. Tapi kalau kita diam di hadirat Tuhan, itu iblis yang gak mau. Nah yang kedua, soal kita miliki komunitas orang percaya. Saya tambah kata harian. Artinya kita sebenarnya butuh teman, kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani, yang kita bisa bertumbuh. Bersama-sama bisa terbuka. Kita dibimbing. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tentunya. So, coba kita cek, kita ada gak sih komunitas orang percaya? Yang dimana di komunitas itu kita dikuatkan, kita dihiburkan. Saudara, saya alami di GBI Wisma AKR, bagaimana ketika orang tua saya meninggal, dua-duanya. Anak-anak Tuhan di tempat ini sangat sigap, sangat cepat bergerak. Menghibur, menguatkan, mendampingi. Dan tanpa terasa, itu bukan bicara soal struktural. Kita dengan menelpon, mengucapkan turut bersimpati, kita menanyakan keadaan, menanyakan kabar, dan bahkan saya mendoakan engkau dalam kesulitan. Itu sangat menguatkan. So kita ada keluarga rohani di GBI Wisma AKR ini. Dan keluarga rohani itu pasti saling memperhatikan. Nah, kalau kita menabur perhatian, kita juga akan menuai perhatian. Ayo kita belajar bersama-sama untuk punya komunitas kita yang di gereja kita kenal cool. Nah, mengapa hal seperti ini penting? Boleh di next slide. Saudara,
Bagi saya yang pertama ketika kita memiliki waktu dengan Tuhan. Kalau kita tidak menghabiskan waktu bersama Tuhan setiap hari, saudara akan mengering, saudara. Dan bukan hanya mengering, meledak ketika tekanan muncul, ketika kesulitan datang. Itu bisa meledak, saudara. Bahkan kita nggak bisa mengatasinya. Kenapa? Karena kita tidak tenggelam di hadirat Tuhan dan membiarkan roh Tuhan yang menguasai setiap waktu kita. Kita nggak terkoneksi dengan Tuhan. Bukan hanya demikian. Kalau kita menghabiskan waktu setiap hari mendengar suara Tuhan, saya percaya itu akan memberi kekuatan. Karena itu, next slide, boleh ditampilkan next slide. Saudara, mari kita setiap hari siapkan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Duduk dan diam. Pak Fu, mendengar suara Tuhan gimana sih? Audible, kita percaya. Tuhan bisa bicara. Tapi jangan lupa juga, ini juga suara Tuhan. Amin. Yang di Zoom kelihatan gak ya? Ini suara Tuhan. Saudara, kalau kita nggak mencintai perkataan Tuhan, tidak membuka firman Tuhan dan membiarkan firman itu berbicara dalam hidup kita. Mana ada bapak yang anaknya kalau datang cuma mau minta sesuatu terus pergi tidak mau dengar bapaknya bicara. Saya pikir nggak ada bapak yang senang seperti itu. So yuk, kalau kita menganggap begitu berharganya suara Tuhan, kita tidak mungkin melalaikan Alkitab. Berapa banyak Alkitab kita punya? Saya kasih tahu ya, waktu dibaptis dikasih Alkitab. Waktu menikah dikasih Alkitab. Waktu belum dibaptis, waktu belum menikah, waktu mulai percaya Yesus, kita senang, kita mau baca Alkitab, kita beli Alkitab. Paling nggak ada 2-3 Alkitab. Belum lagi yang di handphone. Masalahnya baca apa enggak? Saudara, setiap awal tahun kita bikin resolusi. Belum telat, ini Februari. Besok, tanggal berapa ya? Senin, 14 ya. Valentine lagi ya. Wah. Saudara, itu waktunya kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Mulailah membaca, punya target Kejadian sama Wahyu. Tidak ada buku di dunia yang memberitahu dunia bagaimana terjadi dan dunia bagaimana berakhir. Hanya Alkitab. Mari kita membaca Alkitab dan berbicara dengan Tuhan. Membaca Alkitab membiarkan Tuhan berbicara kepada kita dan kita berbincang-bincang dengan Tuhan. Saudara bisa mainkan musik, ya. Saudara bisa tuliskan perjalanan rohani saudara, spiritual journey-nya gimana, namanya catatan harian saudara bisa tulis. Jadi lakukan, intinya gini, lakukan apapun yang diperlukan agar tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Apapun harus dilakukan untuk hal itu. Nah, kalau bicara komunitas harian, saya segera, waktu saya tinggal 1 menit, komunitas harian sangat penting. Kenapa? Karena gini, semua orang terbatas dalam perspektif memandang kehidupan. Semua orang memakai kadang-kadang penutup mata, ada blind spotnya. Nah, orang-orang dalam komunitas rohani, di kelompok kita, dapat melihat hal-hal dalam hidup kita yang tidak dapat kita lihat. Jadi itu sebabnya kita butuh orang lain. Selalu hari kita bersama-sama memohon Tuhan mengajar kita dari komunitas rohani kita. Saling mendorong ke arah positif. Saya percaya akar rohani kita, akar spiritual kita akan semakin dalam. Yuk kita belajar. Nggak ada yang lebih pintar. Nggak ada yang lebih hebat. Saya ingat nasihat dan pesan setiap kali kita di Kul Hebat ya. Kita semua itu belajar. Ya, nggak ada. Saya tuh kadang nggak mau bicara juga, diem, biar yang lain lah. Jangan kita teruskan. Saya, Pak Michael, Pak Hambar. Biar yang lain bicara. Karena nggak ada yang lebih hebat. Kita tuh semua belajar. Mikul hebat. Tapi ditunggu-tunggu nggak bicara juga, diem semua gitu ya. Sampai harus ditunjuk Pak Michael. Ayo ini bicara, baru bicara. Saudara, saya mau tutup dengan satu kenyataan yang kita akan sanggup hadapi kalau berakar secara dalam. Maaf, saudara, saya harus tampilkan hal ini. Cepat atau lambat, hidup akan menyodorkan hal-hal sulit ke arah kita. Cepat atau lambat,
Nggak ada orang. Saya mau tanya, jemaat di rumah, ada nggak sih yang hidupnya mulus terus nggak ada tantangan? Nggak ada. Pasti ada pergumulan. Yang punya apotik pasti ada pergumulan kan? Iya kan? Yang punya toko bangunan juga ada masalah kan? Nah, saudara tahulah kalau saya sebut toko bangunan, udah tahulah siapa. Iya kan? Yang punya toko apa? Yang punya pendidikan, sekolah, yang punya sekolah, yang punya apalagi bisnis harian, yang jadi sales, kita semua punya pergumulan. Nah, cepat atau lambat hidup akan menyodorkan hal-hal sulit ke arah kita. Apakah kita punya akar yang dalam yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang melalui masa-masa sulit? Jangan berpikir masa sulit menenggelamkan. Kalau kita berakar yang dalam di hadapan Tuhan, masa sulit bukan menenggelamkan. Masa sulit yang menekan kita akan membuat akar kita masuk semakin dalam. Dan suatu saat kita akan keluar bertumbuh semakin tinggi. Ayo, jangan pernah menyerah. Tuhan pasti punya rencana dalam setiap pergumulan kita hadapi. Mari kita berakar yang dalam. Amin. Tuhan berkati kita.